and we plan to give them the best. Trio bek tangguh timnas Indonesia U17 bikin pelatih Zambia sampai sulit tidur jelang laga pembuka Piala Dunia. Sebelum ke videonya, bantu untuk like dan subscribe dulu ya, biar kami makin semangat bikin konten menarik seputar Garuda Muda. Di bawah langit oranye Doha yang perlahan berubah gelap, aroma rumput basah bercampur dengan semangat yang menyala di dada para pemain muda Indonesia. Di sana, di tengah gurun pasir yang jauh dari tanah air, Garuda Muda menyiapkan langkah untuk menulis sejarah baru di Piala Dunia U17 2025. Tidak ada yang datang dengan mudah, dan mereka tahu, setiap napas di lapangan hijau adalah perjuangan yang harus dibayar dengan keringat dan keberanian. Timnas U17 Indonesia kini jadi buah bibir di Qatar. Dunia mulai menoleh, bukan karena nama besar, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Semangat yang tidak bisa diajarkan di sekolah sepak bola manapun. Mereka datang bukan sebagai bintang, tapi sebagai pejuang muda yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah berevolusi. Pelatih Zambia U17, Samapi Denis Makinka, tampak gelisah jelang laga pembuka Piala Dunia U17 2025 melawan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui bahwa dirinya sulit tidur setelah menonton rekaman pertandingan Garuda Muda. Alasannya sederhana, trio bek Indonesia U17 dianggap sebagai salah satu barisan pertahanan paling solid di turnamen ini. Muhammad Al-Ghazani, Iputu Apriawan, dan Mateu Baker menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Ketiganya tampil disiplin, cepat membaca arah serangan lawan, dan tak segan bermain agresif ketika dibutuhkan. Namun yang membuat sistem pertahanan Indonesia makin menakutkan adalah peran sayap yang dinamis. Mereka bisa berubah dari 5 bek saat bertahan menjadi mesin serangan cepat di sisi lapangan saat transisi. Formasi fleksibel ini membuat lawan kebingungan, karena Garuda Muda tak hanya kuat menahan gempuran, tapi juga mampu melancarkan serangan balik mematikan dengan kecepatan tinggi. Kami sudah mempelajari gaya main mereka, tapi sangat sulit menemukan celah, ujar Samapi dengan nada cemas. Di tengah skuad yang dipenuhi talenta, 3 nama kini jadi pusat perhatian. Fadli Alberto Henga, Mirza Firjatullah, dan Zahabi Goli. Anak muda ini bisa membuat tim lawan kehilangan rasa nyaman setiap kali bola menyentuh kaki mereka. Mereka bertiga tumbuh dari latar berbeda, tapi disatukan oleh mimpi yang sama, membawa nama Indonesia ke puncak. Fadli datang dari Bojonegoro, Mirza dari Jawa Barat, dan Goli dari Sulawesi. Jarak ribuan kilometer tak pernah jadi pemisah, karena di bawah bendera merah putih, mereka berbicara dengan bahasa yang sama. Keberanian pelatih Nova Arianto melihat mereka bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol kebangkitan. Ia tahu betul bagaimana rasanya berdiri di lapangan dengan seragam merah putih, mendengar lagu kebangsaan berkumandang, dan menahan air mata sambil menatap bendera di langit. Pengalamannya itu ia wariskan kepada anak-anak asuhnya, agar mereka paham bahwa bermain untuk Indonesia bukan sekadar tugas, tapi kehormatan. Setiap sesi latihan dijalankan dengan disiplin militer. Nova tidak pernah memberi ruang untuk malas. Di pagi hari, sebelum matahari menembus cakrawala, para pemain sudah berkumpul di lapangan. Suara sepatu menghantam bola menjadi musik pagi yang menggantikan nyanyian burung. Tidak ada keluhan, hanya fokus dan keringat yang mengalir di wajah muda mereka. Fadli menonjol sebagai pemimpin alami. Tubuhnya yang tegap dan tatapannya yang tajam membuat rekan-rekannya merasa aman. Ia bukan tipe pemain yang banyak bicara, tapi setiap gerakannya di lapangan adalah pesan yang jelas, bertarung sampai akhir. Nova menyebutnya, roh tempur tim ini. Namun di balik kekuatannya, Fadli membawa kenangan yang sederhana. Ia masih ingat bau lumpur lapangan desanya dan suara ayahnya yang berteriak memberi semangat dari pinggir sawah. Ketika ia memeluk bola di Qatar, ia tahu bahwa setiap langkahnya adalah bentuk terima kasih untuk perjuangan orang tuanya. Mirza berbeda. Ia seperti konduktor orkestra di tengah kekacauan. Saat semua pemain terburu-buru, ia tenang. Ia membaca pergerakan bola, menunggu momen yang tepat, dan menciptakan sihir lewat umpan-umpannya. Nova menyebutnya, mata yang melihat sebelum semua orang melihat. Ketika rekan-rekannya mulai kehilangan tenaga, Mirza justru semakin hidup. Ia tahu bagaimana menjaga tempo dan kapan mengubah arah permainan. Bagi Nova, Mirza bukan hanya pemain tengah, tapi otak dari seluruh sistem. Ia membuat permainan Indonesia terlihat matang meski usia mereka masih belasan tahun. Sementara itu, Zahabi Goli adalah petir di sisi kiri. Tubuhnya kecil, tapi langkahnya cepat dan mengguncang. Ia seperti bayangan yang sulit ditangkap. Setiap kali bola sampai di kakinya, stadion seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Kecepatan dan keberaniannya membuat banyak bek lawan terjebak dalam ketakutan. Perjalanan Goli tak selalu mudah. Ia sering diragukan karena tubuhnya tidak besar. Banyak yang mengira ia tidak akan mampu menembus level internasional.
Tapi keraguan itu menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Ia bekerja 2 kali lebih keras dari pemain lain, datang lebih awal ke lapangan, dan berlatih lebih lama setelah semua pulang. Suatu malam di Doha, saat rekan-rekannya sudah tertidur, Goli masih menendang bola ke arah gawang kosong. Seorang pelatih melihatnya dan bertanya, "Kenapa belum istirahat?" Ia menjawab pelan, "Aku ingin memastikan besok aku bisa bikin gol untuk Indonesia." Kalimat itu kemudian menyebar di tim, jadi inspirasi bagi semuanya. Hubungan antara ketiganya begitu erat. Di lapangan, mereka seperti saling membaca pikiran. Fadli tahu kapan Mirza akan memberi umpan, dan Goli tahu kemana Fadli akan berlari. Kombinasi itu membuat lawan kebingungan. Dalam uji coba melawan Amerika Serikat, 3 sentuhan sederhana dari mereka menghasilkan gol yang membuat pelatih lawan hanya bisa bertepuk tangan. Nova tak hanya membangun taktik, tapi juga karakter. Ia mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu tentang skor, tapi tentang keberanian menghadapi ketakutan. Ia sering berkata, "Kita tidak akan dihormati karena menang, tapi karena cara kita berjuang." Kalimat itu kini menjadi mantra di ruang ganti timnas U17. Media internasional mulai mencium sesuatu yang berbeda dari Indonesia. Artikel demi artikel muncul, memuji intensitas permainan Garuda Muda. Mereka tidak hanya berlari cepat, tapi juga berpikir cepat. Bahkan salah satu media Brazil menulis, tim ini tidak bermain seperti pendatang baru, mereka bermain seperti tim yang lapar akan sejarah. Bagi Fadli, semua sorotan itu bukan beban, tapi motivasi. Ia sering bilang kepada timnya, "Kalau dunia mulai melihat kita, berarti kita sudah di jalur yang benar." Namun ia juga selalu mengingatkan, jangan mabuk pujian, karena bola selalu berputar. Mirza lebih memilih diam. Ia tahu tugasnya adalah memastikan bola bergerak, bukan kata-kata. Tapi ketika ditanya apa yang membuat tim ini berbeda, ia hanya menjawab singkat, "Kami bermain bukan untuk nama kami, tapi untuk orang-orang di rumah yang menunggu kabar baik." Sementara Goli tetap menjadi sosok ceria di tim. Ia sering membuat suasana latihan jadi ringan dengan candaannya, tapi begitu peluit dibunyikan, wajahnya berubah serius. Ia tahu, di lapangan, tidak ada tempat untuk bermain-main. Menjelang laga perdana melawan Zambia, suasana tim semakin tegang tapi penuh keyakinan. Nova mengumpulkan para pemain dan berkata, "Jangan takut pada nama besar. Mereka juga manusia, sama seperti kita. Bedanya, mereka sudah punya cerita. Sekarang giliran kita menulis cerita sendiri." Kalimat itu seperti bensin di dalam dada mereka. Malam sebelum pertandingan, para pemain tidak bisa tidur nyenyak. Ada yang berdoa diam-diam, ada yang menatap foto keluarga, ada yang hanya duduk menatap lampu kota Doha dari jendela asrama. Keesokan harinya, stadion bergemuruh. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Suara supporter Indonesia menggema, menembus langit gurun. Fadli menggenggam tangan Goli dan Mirza sebelum masuk ke lapangan. "Apapun yang terjadi, kita bertiga tidak boleh berhenti berlari."